Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pushdown otomata. Saya Ganis Arindatu, kemudian di sebelah kiri saya ada Satria Alifatullah, dan di sebelah kiri saya lagi ada Lalu Ahmad Fauzi, kemudian di sebelah kanan saya ada Rima Aulia Pratiwi, kemudian di sini ada Baik Puspita Anggraini, dan yang terakhir ada Yuliana Marianti. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langsung saja kita beralih ke pengertian pushdown automata, di mana pushdown automata merupakan sebuah teknik pengujian kalimat atau string menggunakan pendekatan stack. Pushdown automata juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki top up stack atau puncak. Yang kedua, aturan pengisian LIFO atau Last In First Out. Yang ketiga yaitu POP, pengambilan elemen dari stack. Dan yang terakhir yaitu push, memasukkan elemen ke dalam stack. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh untuk stack elemen atau tumpukan pada PDA atau pushdown automata. Di sini kita sudah mempunyai contoh seperti 3 gambar berikut, gambar 1, 2, dan 3. Dan untuk gambar 1, di sini kita mempunyai 3 tumpukan, yaitu Ganis, Agung, atau Tom, atau 3 elemen. Dan di mana Ganis ini sebagai tusnya. Jika kita melakukan operasi put, otomatis Ganis ini akan dikeluarkan dari stack atau di delete. Otomatis akan merubah menjadi Agung dan Tom, yang dimana Agung itu akan menjadi tusnya. Terus kemudian apabila di sini bentuk terakhirnya seperti gambar nomor 2, yaitu elemennya terdapat Agung dan Tom, dan kita akan melakukan operasi push atau penambahan atau memasukkan satu elemen Ganis. Contohnya kita akan memasukkan lagi Ganis ke dalam operasi stack, maka akan berubah menjadi Ganis, Agung, dan Tom seperti gambar yang ketiga, bukan menjadi Agus, Tom, dan Ganis. Kenapa? Karena kembali ke kaidah yaitu last in first out, yang dimana yang terakhir datang itu yang pertama keluar, dan yang dieksekusi atau yang selalu akan menjadi di atas dengan tusnya berubah jadi Ganis. Baik, kita akan beralih kepada penjelasan tupel pada pushdown automata atau PDA. Di sini terdapat beberapa tupelnya. Yang pertama yaitu S yang melambangkan state awal, kemudian key yang melambangkan himpunan state, kemudian sigma yang melambangkan simbol input. Selanjutnya ada delta yang melambangkan fungsi transisi. Kemudian ada Z yang melambangkan simbol awal tumpukan atau top of stack. Kemudian ada V yang melambangkan himpunan final stage. Dan yang terakhir ada R yang melambangkan simbol-simbol stack.
Mungkin hanya itu penjelasan dari saya dan akan saya alihkan ke rekan saya selanjutnya. Sekian. Oke, lanjut ke materi fungsi transisi move pada PDA. Fungsi transisi move pada PDA didefinisikan sebagai berikut. Jika terdapat sebuah Q1 yang diberi inputan A dengan top of stack terletak pada Z, maka dia akan berpindah ke Q2 dengan A berubah menjadi top of stack-nya. Di sini dapat dilihat hal ini merupakan proses push atau menginputkan atau bisa disebut sebagai insert elemen ke dalam stack, di mana Q1 dan Q2 merupakan state dengan A merupakan kumpulan elemen yang akan dimasukkan atau diinsert ke dalam stack dan Z adalah top of stack-nya. Dilihat di sini ada dua contoh penting. Yang pertama, bila Q1 diberi inputan B dengan top of stack A, maka akan menghasilkan Q1 BA, berarti di sini dia melakukan operasi push atau insert atau memasukkan B ke dalam stack dan berubah B menjadi top of stack-nya. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu jika Q1 merupakan itu Q1 BA, di mana A merupakan top of stack-nya dengan B merupakan elemen yang terdapat pada stack tersebut. Kemudian dia akan berpindah ke Q2 dengan nilai 0 atau tidak ada. Berarti B di sini dikeluarkan dari stack. Maka ini merupakan operasi pop atau delete. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contohnya. Di sini pada nomor 1 terdapat himpunan key dengan yang di dalamnya terdapat state Q1 dan Q2. Terus selanjutnya ada himpunan elemen yaitu A, B. Terus final state-nya adalah Q2 dan Z adalah top of stack-nya yang memiliki transisi seperti yang ada di layar. Kita bisa membaca fungsi tersebut dengan cara state Q1 memiliki elemen A dengan tempat top of stack-nya adalah Z. Akan berubah menjadi Q1 dengan top of stack A. Nah, state Q1 dan top of stack Z itu membaca inputan A. Berarti di sini dilakukan operasi push atau insert karena kita memasukkan elemen ke dalam stack. Selanjutnya, misal kita ingin mengetahui apakah string ABBA diterima oleh PDA. Nah, di sini kan ada stack dengan konfigurasi awal state Q1 dengan top of stack Z membaca input A terlebih dahulu. Fungsi transisinya yaitu Q1 elemen A, Z adalah top of stack-nya. Dikonfigurasi menjadi state Q1 dan A itu di push hingga top of stack-nya berubah menjadi A dan susunannya berubah menjadi AZ seperti ini, begitu. Terus selanjutnya dia akan membaca inputan B. Fungsi transisinya state Q1 elemen B dan top of stack-nya A. Dia akan pindah ke state Q1 dengan nilai 0. Artinya konfigurasi mesinnya itu state Q1 melakukan operasi pop atau delete untuk mengeluarkan mengeluarkan elemen A tersebut.
Terus kita lanjut membaca inputan B, fungsi transisinya I1, B, Z. Nah, ketika dilakukan operasi insert atau memasukkan elemen B ke dalam stack, maka diperoleh Q1-nya itu di-push ke dalam stack dan B-nya itu menjadi top of stack-nya. Begitu juga seterusnya. Jika misalkan dikeluarkan B-nya itu, maka isi dari stack-nya itu akan menjadi nol atau tidak ada. Sampailah di akhirnya, yaitu ini Z dan bawahnya kosong. Semua input sudah selesai dibaca fungsi transisinya, maka hasilnya Q1 0, Q1 0 dengan top of stack-nya Z akan berpindah ke state Q2. Konfigurasi mesin menjadi Q2 atau mencapai final state. Berarti string ini diterima oleh PDA. Itu saja untuk contohnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, deterministic PDA. Baik, di sini saya akan menjelaskan deterministic PDA dan contoh kasusnya. Jika diketahui sebuah PDA M sebagai berikut, merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tuple sebagai berikut. Q memiliki Q0, Q1, Q2, A memiliki Q2, dan seterusnya. Dan fungsi transisi nul terdefinisi melalui tabel berikut. Q0 diberi inputan A dengan top stack Z0, maka akan menghasilkan Q0 AZ0. Q0 diberi inputan B dengan top stack Z0, maka akan menghasilkan Q0 BZ0, hingga sampai pada Q0 diberi inputan C dengan top stack B, maka akan menghasilkan Q1B. Q0 akan loncat ke state Q1 jika diberi inputan C. Di state Q1, PDA akan melakukan pop. Q1 diberi inputan A dengan top stack A, akan menghasilkan Q1 0, hingga pada Q1 tidak diberi inputan apapun atau 0 dengan top stack Z0, akan menghasilkan Q2 0, yaitu final state-nya. Lanjut ke contoh soal. Pengujian string palindrom ABCBA. Q0 diberi inputan A dengan top stack Z0, maka akan menghasilkan Q0 AZ0. A di-push ke stack. Lalu Q0 diberi inputan B dengan top stack A, maka akan menghasilkan Q0 diberi inputan B dengan top stack A, maka akan menghasilkan Q0 BA. Karena A sudah ada dalam stack, PDA tidak bisa mempush dua stack yang sama. Jadi A yang tadi di pop keluar dari stack. Lalu lanjut ke Q0 diberi inputan C dengan top stack B. Q0 diberi inputan C dengan top stack B, maka akan menghasilkan Q1B. Karena tidak bisa mempush dua stack yang sama, maka B di pop ke luar stack. Lanjut ke Q1 diberi inputan B dengan top stack B. Q1 diberi inputan B dengan top stack B, maka akan menghasilkan Q1 0.
karena 0 maka B di pop dari stack, tersisa A saja. Q1 diberi inputan A dengan top stack A. Q1 diberi inputan A dengan top stack A, maka akan masukkan Q1 0. Karena 0 maka A di pop dari stack. Q1 diberi inputan 0 atau tidak diberi inputan apapun dengan top stack Z0, maka akan menghasilkan Q2 0, yaitu pada acuan ke-11. Karena sudah sampai pada final state-nya, maka PDA akan berhenti pada Q2 0Z0, yaitu final state-nya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan contoh soal dari non-deterministic PDA. Oke, di sini saya sudah punya contoh soalnya untuk yang non-deterministic PDA. Contoh kasus non-deterministic PDA. Jika diketahui sebuah PDA M kemudian merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian palindrom memiliki tuple sebagai berikut. Nah, dengan Q adalah himpunan dari state di mana ada 3 state, ada Q0, Q1, dan Q2. Q2-nya ini berperan sebagai final state dan juga ada elemen AB serta Z0 itu sebagai tempat top of stack-nya. Dan fungsi transisi ini terdefinisi melalui tabel berikut ini. Ini tabelnya. Kemudian pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada state Q0 PDA akan melakukan push jika mendapat inputan A atau B, kemudian akan melakukan transisi state ke state Q0 jika mendapatkan input 0. Pada state Q0 PDA akan melakukan pop. Nah, kita lihat contoh soal yang selanjutnya. Ini contoh soal PDA. Contoh soal PDA-nya. Nah, kita akan menguji string palindrom BAAB berdasarkan tabel tersebut. Nah, kita harus mencapai final state agar string ini dapat diterima oleh PDA. Yang pertama, string awalnya itu Q0, state Q0 terdapat elemen BAAB dengan top of stack-nya adalah Z0. Nah, di sini kita akan melakukan proses push elemen B terlebih dahulu secara berurutan. Jadi hasilnya itu akan menjadi Q0, AAB, dan B-nya ini akan berubah menjadi top of stack. Hasilnya ini dapat kita lihat dari tabel sebelumnya. Nah, ini untuk tabel sebelumnya, kita lihat hasilnya kan ada di dua sebelah kiri. Di sini kita lihat statanya itu Q0, kemudian akan diinputkan B dengan top of stack. Sebelumnya itu adalah Z0, maka hasilnya itu ada dua nih, Q0, BZ0, dan juga Q1 Z0. Kita ambil yang sebelah kiri agar dia menghasilkan final state, di mana Q0 dan B sebagai top of stack-nya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita masukkan lagi secara berurutan, setelah B baru A. A-nya ini kita push ke dalam stack, dan A-nya ini akan berubah menjadi top of stack-nya. Nah, ini kita dapat hasilnya dari tabel di slide sebelumnya, di nomor 5 di sebelah kiri. Kita lihat di sini, nomor 5, Q0, ketika diinputkan A dengan top of stack sebelumnya itu B, maka hasilnya adalah Q0AB atau Q1B. Kita ambil yang sebelah kiri, karena agar mencapai final state. Di sini hasilnya adalah Q0AB. Nah, kemudian setelah itu kita lihat setelah A, kita akan masukkan lagi nih A-nya. Di sini dia akan menghasilkan Q1B BZ0. Nah, ini terdapat pada state nomor 10, di mana dia akan menghasilkan Q1 A, di input A, top of stack-nya akan menjadi A.
Nah, kemudian setelah itu dia akan berpindah state dari state key 0 menjadi key 1. Nah, key 1 itu akan berubah jadi 0. Top of stack-nya itu 0 dan juga state-nya itu berubah jadi key 1. Kemudian kita lihat di sini untuk yang menghasilkan key 1 dengan top of stack-nya adalah 0, maka kita dapatkan di sini ada input nomor 12. Nah, di sini merupakan yang terakhir. Nah, di sini ada key 1 sebagai statannya, terus kemudian ketika diinputkan 0, maka hasilnya adalah key 2 0. Nah, di sini sesuai dengan soalnya bahwa final state-nya itu akan menghasilkan key 2 0. Key 2 merupakan final state-nya, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa string-nya ini dapat diterima oleh VDA karena berhasil pindah sampai ke key 2. Nah, itu tadi kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil presentasi kami adalah VDA ini merupakan otomata yang dimana mengambil konsep bahasa bebas konteks. Terus PDA ini juga singkatan dari push down automata, terdapat tuple-tuple atau simbol-simbol di dalamnya, dan juga ada dua operasi penting di dalam PDA, yaitu push atau insert, atau kita memasukkan elemen ke dalam stack. Terus ada juga operasi pop atau mengeluarkan elemen dari stack tersebut. Nah, di dalam PDA ini merupakan penyimpanan yang tidak terbatas dan berupa tumpukan. Di sini juga menganut aturan LIFO atau last in first out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan itu akan dikeluarkan pertama kali. Jadi dia modelnya tumpukan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Ganis dan juga teman atau rekan-rekan sekalian dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih. Semoga presentasi kami dapat diterima dan juga dapat bermanfaat.